Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi mengenai teropong bintang dan teropong bumi. Kelompok kami beranggotakan Atika Bakti absen 10, Sanitya Gandari absen 31, Tiara Anona absen 34, dan Zahra Azizatul absen 36. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teropong bintang dan teropong bumi. Teropong bintang adalah teropong yang digunakan untuk mengamati benda langit seperti bintang, bulan, dan galaksi. Sedangkan teropong bumi adalah teropong yang digunakan untuk melihat objek di permukaan bumi dengan lebih jelas. Biasanya digunakan untuk pengamatan alam, burung, atau pemandangan jauh. Lalu, di sini adalah gambar dari teropong bumi. Teropong bumi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teropong bintang. Hanya saja teropong bumi ini bayangannya tidak boleh terbalik, makanya di antara objektif dan okuler itu harus dipasang lensa pembalik. Jadi lensa pembalik itu tujuannya hanya untuk membalik bayangan yang dihasilkan oleh objektif. Nah, teropong bintang tadi kan yang saya jelaskan hanya ada dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler yang lensanya positif. Nah, yang menghadap ke benda itu adalah lensa objektif. Yang dekat dengan mata itu adalah lensa okuler. Pada teropong bintang tidak ada lensa pembaliknya. Nah, di sini lensa pembalik diletakkan di antara objektif dan okuler. Benda yang dilihat oleh teropong bumi itu dijauh tak hingga, sehingga SOP-nya bisa dikatakan tak berhingga. Sehingga SOP absen itu harus sama dengan cara fokus objektif. Artinya, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ini harus jatuh di fokusnya lensa objektif dan harus jatuh persis di 2 kali jarak fokus lensa pembalik. Karena sifat lensa positif kalau bayangan jatuh di 2 kali jarak fokus lensa pembalik ini sebagai lensa positif, maka nanti bayangannya akan sama besar dengan bendanya, tetapi arahnya terbalik. Nah, kalau ini kan yang dihasilkan oleh lensa objektif, ini sifatnya terbalik bayangannya. Nah, lensa pembalik akan membaliknya sehingga bayangan yang dihasilkan oleh lensa pembalik ini bersifat tegak. Nah, kalau sudah dibalik oleh lensa pembalik, maka bayangan yang dihasilkan oleh lensa pembalik ini dianggap benda oleh okuler, sehingga okuler ini sebagai loop akan memperbesar bayangannya. Nah, memperbesar bendanya ini menjadi bayangan akhir seperti garis putus-putus ini. Garis putus-putus ini adalah bayangan akhir. Ini sifatnya tegak. Dan kenapa diperlukan lensa pembalik untuk teropong bumi? Karena yang kita lihat itu tidak boleh terbalik. Jika terbalik berakibat stres melihat bayangannya. Makanya kita butuh lensa pembalik. Jenis teropong bintang. 1. Teleskop refraktor. Teleskop ini menggunakan lensa cembung. Contoh, teleskop Galileo. 2. Teleskop reflektor. Teleskop ini menggunakan cermin cekung. Contoh, teleskop Newtonian. 3. Teleskop radio. Teleskop ini menggunakan gelombang radio untuk menangkap sinyal luar angkasa. Contoh, teleskop Arecibo. 4. Teleskop luar angkasa. Teleskop ini ditempatkan di luar atmosfer bumi. Contoh, teleskop Hubble dan James Webb Space Telescope. Jenis teropong bumi. 1. Teropong binokular digunakan dua mata untuk melihat pemandangan atau burung. 2. Teropong monokular digunakan dengan satu mata mirip teleskop. Yang ketiga, teropong prisma atau terestrial menggunakan lensa pembalik atau prisma untuk melihat objek Nemo dengan bayangan tegak. Contoh di kehidupan sehari-hari, teropong bintang atau teleskop astronomi biasanya digunakan oleh astronom amatir untuk mengamati bulan dan planet. Digunakan di observatorium untuk meneliti benda langit. Digunakan di satelit untuk menavigasi ruang angkasa. Teropong bumi atau teropong terestrial biasanya digunakan oleh pendaki gunung untuk melihat pemandangan dari jauh. Digunakan polisi dan tentara untuk pengawasan jarak jauh. Digunakan oleh penonton konser atau olahraga untuk kelihatan lebih jelas.
Rumus teropong bintang berakomodasi maksimum memiliki dua prinsip, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif memiliki rumus SOB sama dengan tak terhingga, S aksen OB sama dengan FOB. Lensa okuler memiliki rumus SOK lebih kecil dari FOK, S aksen OK sama dengan min SN. Memiliki dua perbesaran teropong dan panjang teropong. Yang pertama, perbesaran teropong memiliki rumus M sama dengan FOB per SOK, dan panjang teropong dengan rumus D sama dengan FOB plus SOK. Keterangannya, FOB sama dengan jarak fokus lensa objektif dengan satuan cm. SOB sama dengan jarak benda ke lensa objektif dengan satuan cm. S aksen OB sama dengan jarak bayangan ke lensa objektif dengan satuan cm. FOK sama dengan jarak fokus lensa okuler dengan satuan cm. SOK sama dengan jarak benda ke lensa okuler dengan satuan cm. S aksen OK sama dengan jarak bayangan ke lensa okuler dengan satuan cm. M sama dengan perbesaran teropong, SN sama dengan jarak titik dekat pengamat, D sama dengan jarak lensa objektif dan lensa okuler, sama dengan panjang teropong. Rumus teropong bintang tidak berakomodasi, memiliki dua prinsip, lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif memiliki rumus SOB sama dengan tak terhingga, S aksen OB sama dengan FOB. Lensa okuler, SOK sama dengan FOK, S aksen OK sama dengan min tak terhingga. Perbesaran teropongnya memiliki rumus M sama dengan FOB per FOK, panjang teropong D sama dengan FOB plus FOK. Ada contoh soal teropong bintang. Sebuah teropong dipakai untuk melihat bintang yang menghasilkan perbesaran okuler 6 kali. Jarak lensa objektif terhadap lensa okuler 35 cm. Teropong digunakan dengan mata tidak berakomodasi. Jarak fokus okulernya adalah di sini kita sudah diketahui ya, M-nya itu sama dengan 6 kali dan D-nya itu 35 cm. Lalu kita tinggal memasukkan rumusnya. Karena ini tidak berakomodasi, jadi kita memasukkan rumus perbesaran teropong, yaitu M sama dengan FOB per FOK. Di sini M-nya sudah diketahui, yaitu 6 sama dengan FOB per FOK. Kalau kita pindah ruaskan, jadinya FOB sama dengan 6 FOK. Lalu kita tinggal mencari rumus panjang teropong. Panjang teropong itu rumusnya adalah D sama dengan FOB plus FOK. Karena di sini D-nya juga sudah diketahui 35 cm, jadi kita tinggal memasukkannya. Jadinya 35 sama dengan FOB-nya kan tadi sudah ditemukan, hasilnya yaitu 6 FOK. Lalu kita tinggal memasukkannya, jadinya 6 FOK ditambah FOK. Di sini 6 FOK-nya itu dijumlahkan dengan FOK, karena di sini FOK ini terhitung 1 ya. Jadinya hasilnya tuh 7 FOK. Jadi di sini 35 sama dengan 7 FOK. Lalu kita dipindah ruaskan, jadinya FOK sama dengan 35 per 7 sama dengan 5 cm. Jadi hasil jarak fokus okulernya yaitu 5 cm. Lanjut soal yang kedua. Teropong bintang memiliki jarak fokus lensa objektif 5 meter dan jarak fokus lensa okulernya 2,5 cm. Perbesaran sudut yang dihasilkan untuk mata tak berakomodasi adalah, di sini diketahui FOB-nya 5 meter. Nah, 5 meternya ini kita ubah menjadi cm, yaitu jadinya 500 cm. Lalu FOK-nya sama dengan 2,5 cm. Dan ini yang ditanyakan adalah perbesaran teropongnya. Lalu kita jawab dengan rumus perbesaran teropong. Perbesaran teropong ini rumusnya M sama dengan FOB per FOK. Nah, di sini kita sudah menemukannya. FOB-nya itu hasilnya 500 cm, jadinya 500 per 2,5. 500 per 2,5 ini hasilnya 200. Jadi jawabannya adalah
perbesaran sudut yang dihasilkan untuk mata tak berakomodasi adalah 200 kali. Terima kasih. Rumus teropong bumi berakomodasi maksimum. Teropong bumi saat diamati oleh mata normal berakomodasi maksimum. Memiliki 3 prinsip, lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa objektif dituliskan SOB sama dengan tak terhingga, S aksen OB sama dengan FOB. Lensa pembalik dituliskan SP sama dengan 2FP, S aksen P sama dengan 2FP. Lensa okuler dituliskan SOK lebih kecil dari FOK, S aksen OK sama dengan min SN. Perbesaran teropong dituliskan M sama dengan FOB per SOK, dan panjang teropong dituliskan D sama dengan FOB plus 4FP plus SOK. Rumus teropong bumi tidak berakomodasi. Teropong bumi saat diamati oleh mata normal tidak berakomodasi. Memiliki 3 prinsip, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa objektif dituliskan SOB sama dengan tak terhingga, S aksen OB sama dengan FOB. Lensa pembalik dituliskan SP sama dengan 2FP, S aksen P sama dengan 2FP. Lensa okuler dituliskan SOK sama dengan FOK, S aksen OK sama dengan min tak terhingga. Perbesaran teropongnya dituliskan M sama dengan FOB per FOK, dan panjang teropongnya dituliskan D sama dengan FOB plus 4FP plus FOK. Jadi itu selanjutnya itu ada contoh soal teropong bumi. Nah, di situ kan soalnya kan teropong bumi dengan jarak fokus lensa objektif 40 cm, jarak fokus lensa pembaliknya 5 cm, dan jarak fokus lensa okulernya 10 cm. Supaya mata melihat bayangan tanpa akomodasi, berapakah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler teropong tersebut? Nah, jadi di sini itu diketahui yang pertama itu FOB-nya, objektifnya itu 40 cm, terus pembaliknya atau FP-nya itu 5 cm, dan FOK-nya atau okulernya itu 10 cm. Lalu di sini untuk mencari jarak antara lensa objektif dan lensa okuler teropong tersebut. Jadi di sini nyari D ya. Nah, D-nya itu FOB, kan rumusnya D itu FOB ditambah 4FP ditambah FOK. Nah, FOB-nya itu 40, FP-nya itu 4 dikali 5, dan FOK-nya itu 10. Jadi 40, terus habis itu 4 dikali 5, 20, dan 10-nya diturunin. Jadi 40 tambah 20 tambah 10 itu 70 cm. Nah, lanjut ke soal berikutnya, itu ada teropong bumi. Sebuah teropong bumi memiliki fokus lensa objektif 40 cm, fokus lensa pembaliknya 5 cm, dan jarak fokus lensa okulernya 10 cm. Jika pengamatan dilakukan tanpa akomodasi, maka panjang teropongnya itu berapa cm? Nah, di situ kan udah diketahui objektifnya itu 40 cm atau FOB-nya itu 40 cm, lalu fokus lensa pembaliknya itu 5 cm atau FP-nya itu 5 cm, dan fokus okulernya atau FOK itu 10 cm. Jadi di sini sama kayak soal sebelumnya itu juga mencari D. Itu jadi kan D itu rumusnya FOB ditambah 4FP ditambah FOK. Jadi FOB-nya tadi 40, terus 4FP-nya itu 4 dikali sama 5, terus FOK-nya itu 10. Nah, yang di dalam kurung ini dikerjain dulu. Jadi tadi 20, 40 ditambah 20 tambah 10 itu 70. Jadi materi ini dapat disimpulkan bahwa teropong bintang digunakan untuk mengamati benda langit, sedangkan teropong bumi digunakan untuk melihat objek di permukaan bumi. Teropong bintang sering menggunakan lensa atau cermin, sedangkan teropong bumi biasanya menggunakan prisma tambahan. Teknologi teleskop terus berkembang, termasuk teleskop luar angkasa yang memberikan gambar lebih jelas tanpa gangguan atmosfer. Jadi sekian.